Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat mulia yang diberi kabar gembira juga dengan surga. Itu beliau mengatakan, "Wallahi, law anni a'lamu anna Allah qad qabila minni sajdatan wahidatan la tamannaitul mauta." Ya, dalam riwayat yang lainnya dengan mengatakan, "Fal mautu ahabbu ilayya." Kalau aku mengetahui bahwa Allah telah menerima satu kali saja dari sujud yang pernah aku lakukan, tentu aku akan mengharapkan kematian. Atau dalam riwayat lainnya beliau mengatakan, tentu kematian itu aku lebih sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajma'in. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas nikmat itu, dan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya di atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajma'in, kita masih pada pembahasan tentang hadis-hadis seputar akidah, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan bahas satu hadis, yang hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan poin pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kita beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan lebih fokus pada pencatatan amal atau pencatatan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa yakum ajmain. Hadis yang kita akan bahas pada hari ini adalah satu hadis yang sudah masyhur, insyaallah sudah sering didengar, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud seorang sahabi yang terkenal, masyhur, alim di kalangan para sahabat, ulamanya para sahabat, salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau sempat hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke Madinah. Beliau juga termasuk ahlul Badr. Dan sebab keimanan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW adalah karena beliau melihat salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah SAW. Saat itu Abdullah bin Mas'ud masih seorang penggembala, masih seorang anak-anak, masih kecil. Pekerjaan beliau adalah menggembala domba, kambing dari orang-orang Mekah. Ketika Rasulullah SAW melewati beliau, dan saat itu beliau masih kecil, beliau sedang menggembala kambing. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya, apakah engkau memiliki kambing yang bisa diperah susunya? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Na'am, lakinnani mu'tamanun." Ya, ada.
kambing yang bisa diperah susunya, tetapi saya hanyalah seorang yang diberi amanah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ada anak domba yang dia belum keluar susunya? Maka beliau mengatakan ada. Kemudian Rasulullah SAW minta didatangkan, lalu didatangkanlah anak domba yang belum keluar susunya. Kemudian diusap oleh Rasulullah SAW, didoakan dengan barokah dan dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, puting susunya itu menjadi penuh. Kemudian diperas oleh Rasulullah SAW, beliau meminumnya, kemudian beliau memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kempeslah, maka puting susunya kempes lagi menjadi kecil, ya. Karena memang masih anak domba. Dan dengan sebab ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, sesungguhnya aku beriman bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, wa huwa as-shadiqul masduq, sedangkan dia adalah seorang yang jujur dan dibenarkan. Seorang yang jujur maksudnya tidak pernah berdusta dalam seluruh berita-beritanya. Al-masduq yang dibenarkan maksudnya dibenarkan oleh wahyu. Seluruh perkataan-perkataan Nabi itu dibenarkan oleh wahyu, sehingga jujur kemudian diakui kejujurannya, dan yang mengakui kejujurannya adalah Rabbul Alamin. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan dengan kalimat as-shadiqul masduq seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, karena berita yang dikabarkan setelahnya adalah perkara yang ghaib. Ya, berita yang ghaib yang disampaikan oleh seorang yang jujur dan dibenarkan. Ya. Beliau menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap kalian itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Sebagai nutfah, jadi dia masih hanya percampuran antara mani laki-laki dengan mani perempuan, antara sperma dengan sel telur, dan dia akan hanya menjadi nutfah saja, hanya menjadi semacam cairan selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian nutfah ini akan berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah yang kental, ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian dia berubah menjadi mudghah, sedaging, ya, sepotong daging, bukan sepotong, ya, segumpal daging. Daging juga bukan menggumpal, ya. Menjadi sepotong daging selama itu pula, ya. Selama itu pula, ya. Tsumma yursalul malaku. Kemudian diutuslah malaikat padanya. Jadi 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai segumpal darah, 40 hari sebagai segumpal daging, ya. Setelah genap 140 hari barulah ditiupkan ruh, ya. Maka dari sini para ulama mengambil faidah bahwa janin kalau misalnya dia keguguran sebelum usia 120 hari, maka tidak dihitung sebagai manusia. Misalnya baru 3 bulan, baru 90 hari, kemudian apa? Keguguran, maka dia ya semacam bagian dari tubuh yang lainnya yang ini, maka dia dikuburkan begitu saja. Yang penting tidak mengganggu dari baunya ataupun tidak dimakan oleh binatang. Adapun setelah 140 hari, maka dia dihukumi sebagai manusia, ya, setelah 120 hari, 4 bulan berarti, ya. Setelah 4 bulan kemudian keguguran, maka dia dihukumi sebagai manusia yang sempurna. Dia disolatkan, dikafani, ya, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau sebelum 120 hari, maka ibunya itu dianggap istihadhah saja.
Ya, dianggap istihadhah. Jadi dia tetap ada kewajiban untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa dan seterusnya. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Kemudian setelah 120 hari itu dikirim malaikat, diutus malaikat. Fayanfuhu fihi ar-ruha. Kemudian ditiupkan pada daging tadi ar-ruh. Dan ruh di sini maksudnya adalah salah satu ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang ruh ini ya kita tidak mengetahuinya, hanya sedikit sekali ya. Sedikit sekali pengetahuan tentang ruh. Ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Inilah pokok pembahasan kita pada hari ini ya. Diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu dicatat tentang takdir orang tersebut. Apa saja yang dicatat? Yang pertama bikat birizkihi, dicatatkan rizkinya, berapa banyak rizkinya ya. Sedikit, banyaknya dan seterusnya ya. Tentang kesehatannya dan seterusnya. Wa ajalihi, dan tentang ajalnya, dicatatkan juga ajalnya, di mana dia mati, kapan dia mati, di mana apa sebabnya, apakah dalam waktu dekat atau masih jauh, matinya dekat rumahnya, di dalam rumahnya atau di luar dan seterusnya. Semuanya dicatat secara terperinci ya, secara terperinci. Wa amalihi, dan juga dicatat amal-amalnya ya, apakah dia akan melakukan amal-amal yang saleh, apakah dia akan melakukan amal-amal yang buruk. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan apakah dia akan termasuk orang yang celaka sehingga dia akan masuk ke dalam neraka, aw sa'idun, atau dia akan termasuk orang yang berbahagia sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada poin ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semuanya bahwa takdir-takdir kita itu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan secara rinci keseluruhannya ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Dan sesungguhnya pencatatan takdir kita ini adalah pencatatan yang ketiga, karena pencatatan takdir itu ada 5 ya, ada 5 tahapan pencatatan takdir. Pencatatan yang pertama itu adalah pencatatan di Lauh Al-Mahfuz yang ditulis oleh qalam. Ya, ditulis oleh qalam. Sebagaimana pada pertemuan yang pertama dari hadis ini kita sampaikan, dari pengajian kita ini kita sampaikan hadis bahwa yang pertama kali awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah merintahkan kepada qalam itu, uktub, tulislah. Maka qalam ini bertanya, apa yang harus saya tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tulislah segala macam kejadian sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini pencatatan global rinci atas takdir seluruh makhluk. Atas takdir seluruh makhluk. Ini adalah pencatatan yang pertama. Pencatatan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kita. Ya, seperti yang kemarin dibahas pada bulan yang lalu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Ya, ini adalah pencatatan takdir-takdir terkait mukallaf, terkait orang-orang sakolain dan jin yang mereka mendapatkan kewajiban syariat. Maka dicatat di situ siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah catat di sana semuanya. Ya. Jadi pencatatan yang kedua ini khusus terhadap para mukallafin, orang-orang dan jin yang mereka diberi beban kewajiban syariat. Dan dicatatkan di sana
Ya, dalam hadis itu dikatakan maka qabdatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan tangannya kemudian mengatakan hadza finnar wala ubali. Ini penghuni neraka dan aku nggak peduli, dan kemudian mengambil ini adalah penghuni, mengambil satu lagi genggaman, kemudian ini adalah penghuni surga dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pencatatan yang kedua. Ya. Pencatatan yang ketiga adalah pencatatan per individu, yaitu ketika kita berada di rahim ibu kita, maka setiap orang dicatat yang tadi disebutkan secara rinci, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan, seluruhnya. Dan apapun yang terjadi pada diri kita maka tidak akan keluar dari apa yang ada di dalam catatan tadi, seluruhnya nggak akan keluar dari situ. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Suraqah. Beliau bertanya, apakah kita akan beramal dengan sesuatu yang baru ataukah kita beramal dengan sesuatu yang telah ditakdirkan? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahkan dengan apa yang telah ditakdirkan. Lalu sahabat ini bertanya, ya kalau begitu ngapain kita beramal? Sudah ditakdirkan semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan i'malu fakullukum muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena kalian akan dipermudah untuk apa dia diciptakan padanya. Ya. Maka orang yang Allah takdirkan sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan dia melakukan amal-amal dari penghuni neraka, dan sebaliknya. Maka Suraqah ini pemahaman sahabat, ya. Bagaimana bagusnya pemahaman sahabat terhadap sabda Nabi SAW. Maka Suraqah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, ma kuntu ajtahidu, aku tidak pernah lebih bersungguh-sungguh melakukan amal, ya, melebihi hari ini, melebihi setelah mendengar sabda Nabi SAW, fakullukum muyassarun lima khuliqa lahu, bahwa setiap orang itu akan dipermudah untuk apa dia diciptakan baginya. Ya. Para sahabat memahami bahwa takdir ini tidak menjadikan mereka bersandar pada takdirnya, tapi justru menjadikan mereka lebih bersemangat terhadap amal. Karena setiap kita akan dipermudahkan menuju apa yang kita diciptakan baginya. Ini adalah pencatatan yang ketiga. Pencatatan yang keempat itu disebut dengan takdir sanawi, pencatatan takdir yang terjadi setiap tahunan. Yang ini Allah Subhanahu wa taala catatkan di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Ya, para malaikat itu turun temurun, ya, terus-terusan turun pada malam itu, ya, min kulli amrin, dengan setiap perintah. Demikian juga yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Ya. Fiha, pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, itu ditetapkan, dirincikan, ya, setiap perkara, setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana, yang adil. Ya. Ini pencatatan yang keempat. Pencatatan yang kelima itu adalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yaumiyan, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan setiap hari. Ya, yang Allah tetapkan setiap hari. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ada pencatatan takdir harian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, ya, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Di setiap harinya Allah Subhanahu wa taala itu berada pada kesibukan, pada urusan. Ya, As-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kullu yaumin huwa fi sya'n itu adalah Allah Subhanahu wa taala mencukupkan orang-orang yang fakir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang rendah. Allah merendahkan orang-orang yang dan merendahkan yang lainnya.
Allah meninggikan yang sebagian dan merendahkan sebagian yang lainnya. Allah menghidupkan sebagian yang lain dan mematikan sebagian yang lainnya, dan seluruh dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada 5 pencatatan takdir itu. Ya. Dan ini wajib kita imani. Karena Nabi SAW disifati oleh Ibnu Mas'ud tadi sebagai apa? As-Shadiq Al-Masduq, yang jujur dan dibenarkan. Perkataan-perkataan Nabi SAW itu dibenarkan oleh wahyu. Maka ya kita nggak ingkari hal ini, kita wajib mengimaninya. Ya. Ini pokok dari diantara pokok dari hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah catatkan takdir-takdir kita seluruhnya. Ya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Nabi SAW melanjutkan, maka demi zat yang tidak ada ilah yang benar selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW setelah menyebutkan tentang takdir tadi, pencatatan, Nabi SAW menyebutkan tentang amal. Maka ini menunjukkan bahwa amal itu tidak bertentangan dengan takdir. Ya. Nabi SAW menyatakan, sungguh salah seorang di antara kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 hasta saja. Enggak ada jarak kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Ini mungkin ada iskal, ya. Tetapi tidak ada iskal, tidak ada masalah kalau misalnya dikumpulkan dengan hadis yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu 'indan nas. Sungguh salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia dia melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, sehingga nampak seakan-akan jarak antara dia dengan surga cuma 1 jengkal. Kenapa? Amalnya baik semuanya. Ya, tidak nampak dari dirinya itu amal-amal yang buruk, tidak nampak. Ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan yang nyata. Pada zaman Nabi SAW ada seseorang yang dia berperang bersama Rasulullah SAW, berjihad berperang bersama Rasulullah SAW. Ya, dan dia tidak mendapatkan 1 orang kafir pun kecuali dia bunuh. Ya, dia tidak mendapatkan 1 celah pun di antara orang-orang kafir kecuali dia memasukinya untuk membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin yang lainnya. Benar-benar pemberani. Ya, benar-benar pemberani. Maka para sahabat Nabi SAW menyatakan, wah, orang ini Masya Allah nih, ini penghuni surga ini, ya, calon penghuni surga. Ngelihat amalnya luar biasa, sepanjang hidupnya bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan, enggak, bahkan dia termasuk penghuni neraka. Oh, Masya Allah, para sahabat kaget. Apa yang terjadi? Maka ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan, wallahi la azimannahu, demi Allah saya benar-benar akan ngikutin dia. Maka kemanapun orang ini pergi diikuti oleh sahabat tadi dalam peperangan tadi, sampai di akhir peperangan dia dalam keadaan terluka parah dan dia tidak mampu menanggung rasa sakitnya, sehingga dia ambil pedangnya sendiri, dia taruh di tanah, lalu diarahkan ke dadanya, lalu dia jatuhkan dirinya sampai menembus ke punggungnya. Matilah dia. Matinya apa? Bunuh diri.
Dan yang mati bunuh diri diancam dengan neraka. Maka sahabat ini langsung kembali kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku benar-benar bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, bima, dengan apa kamu bisa yakin seperti itu? Lalu orang ini menceritakan tentang orang yang tadi dikabarkan oleh Rasulullah sebagai penghuni neraka. Diceritakan pada akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Maka amal baiknya itu fima yabdu indan nas. Amal-amal yang tampak di pandangan manusia. Adapun seorang yang dia mukhlis di dalam amal-amalnya, seorang yang dia ikhlas di dalam amalnya, dia menjaga amal-amal hatinya dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang seperti ini dia akan mendapatkan kesabatan, keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya hanya bagi Allah bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Dia akan istiqomah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah-nya sampai dia matinya. Allah akan teguhkan, ya. Dan juga Allah akan teguhkan dengan perkataan yang teguh di akhirat, yaitu ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab amal-amalnya. Ini orang-orang yang mukhlis, orang yang memang amal-amalnya itu jujur, murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dalam pandangan manusia. Maka Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini tidak boleh hanya sekedar memperhatikan amal-amal zahir, amal-amal batinnya harus benar-benar diperhatikan. Karena bagusnya amal yang zahir itu tergantung pada amal-amal batinnya, amal-amal hatinya. Ya, sungguh ada dua orang yang sholat dengan dua rakaat yang sama, sholatnya berdampingan. Bisa jadi salah satunya berada di surga yang tinggi dan satunya berada di dasar neraka. Apa bedanya? Amal zahirnya sama nggak? Sama amal zahirnya. Apa yang membedakannya? Amal batinnya, amal hatinya, niatnya. Apakah itu dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk kepentingan dari dunia? Ya, maka ini menjadi pelajaran. Perhatikan amal-amal batin kita. Perhatikan benar. Karena amal batin inilah yang akan menentukan kualitas dari amal zahir kita, termasuk yang akan menentukan dari akhir kehidupan kita. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, pada poin ini kita juga harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Kita harus banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita. Ya. Makanya di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Husnul ibadah itu adalah yang sesuai dengan sunnah dan yang paling ikhlas. Makanya beliau menyatakan jangan tinggalkan doa ini di dalam sholat-sholat kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sungguh salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga seakan-akan jarak antara dia dengan neraka itu cuma satu jengkal, cuma satu hasta saja.
fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir mendahului dirinya, fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ini juga pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang yang namanya Usairim dari Bani Ashhal. Dia seorang musyrik, seorang kafir, dan dia dikenal dengan kerasnya permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi amalnya benar-benar amalan ahli neraka. Musyrik iya, musuhin Nabi iya juga. Hingga datanglah perang Uhud. Nabi SAW bersama para sahabatnya keluar menuju Uhud. Kemudian Usairim ini ikut. Ya, ikut ya. Rasulullah sudah berangkat, lalu beliau nyusul, ngejar dengan kudanya, lalu dia berperang. Ya, setelah peperangan selesai, ya, para sahabat mencari sahabat-sahabat yang terluka dan seterusnya. Kalau ada yang terluka dirawat, ya. Dan di antara yang ditemukan itu adalah Usairim. Ya, dalam keadaan nafasnya sudah tinggal satu-satu. Maka ditanya oleh sahabat, kamu ngapain kesini? Karena selama ini dikenal apa? Memusuhi Nabi SAW. Apakah kamu datang ini berperang karena qabilah, karena membela sukunya, ya, ataukah engkau datang ke sini karena panggilan Islam? Maka beliau mengatakan, enggak, saya bahkan datang karena panggilan Islam. Wa inni qad aslamtu, dan aku sungguh telah masuk Islam. Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW, dan sampaikan, kemudian mengucapkan syahadatnya, dan sampaikan bahwa aku mempersaksikan dia adalah Rasulullah, dan aku mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Famata, lalu dia mati. Itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Kalimat terakhir yang diucapkannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sepanjang hidupnya beramal dengan amal ahli neraka. Di akhirnya justru melakukan amal ahli surga. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini Nabi SAW kembali menyebutkan amal, fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amal ahli surga. Maka ini menunjukkan bahwa amal-amal itu menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya. Jadi seseorang itu masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya. Tetapi tidak semata-mata amalnya, enggak. Ya. Yang memasukkan dia ke dalam surga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab amalnya itu dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kunci dari amal kita itu adalah amal yang terakhir. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya. Ya. Tergantung penutupnya. Ya. Maka di sini perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Sebab-sebab apa yang bisa menjadikan kita itu di akhir amal kita adalah amal ahli surga. Ya. Apa saja?
Di antara kunci-kunci agar seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, itu adalah as-sidqu ma'allah. Ya, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas. Jaga tauhidnya. Jaga tauhidnya. Karena tauhid inilah yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan di akhir usia kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini maksudnya iman dengan sebenar-benarnya keimanan. Ya. Iman yang khalis, tauhid yang lurus, maka Allah akan kokohkan dia dengan kalimat yang teguh di kehidupan dunia, yaitu inda sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ya. Ada dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Yang pertama, ya, as-sidqu ma'allah, ya, luruskan tauhid. Dan sebaliknya kita harus menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, karena syirik itu adalah sebab su'ul khatimah. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, adalah at-taubatu ilallah, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbanyak taubat kepada Rasulullah astagfirullahaladzim. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabkul lisan. Apa yang di lisan sama yang di kepala beda. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu sambil mau ngomong sesungguhnya Rasulullah, tapi malah astagfirullahaladzim. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hari bertobat 100 kali. Dalam riwayat yang lainnya 70 kali. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu beliau beristighfar 12.000 kali dalam sehari. Kadang-kadang beliau tambah dan kadang-kadang beliau kurangi. 12.000. Boleh nggak sih menentukan bilangan tertentu dalam zikir? Boleh ya. Selama kita tidak meyakini ada keutamaan khusus pada bilangan-bilangan itu. Jadi menjadikan target tersendiri bagi dirinya itu boleh. Ya, misalnya saya pengen istighfar sehari 200 kali, itu boleh. Yang kedua, tidak mengajak manusia kepada jumlah bilangan itu. Ya. Jadi untuk dirinya saja. Ya, karena banyaknya taubat itu akan menjadikan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terus-menerus berada di atas dosa dan dia tidak bertaubat darinya, maka itu menjadi sebab su'ul khatimah. Ya, maka banyak-banyak bertaubat. Waduh, kayaknya nggak ngerasain dosa. Jangan pernah ngerasa kita nggak punya dosa atau sampai bilang, aduh, dosa apa yang saya lakukan, saya sampai diuji seperti ini. Oh, jangan ya. Karena kita semuanya memiliki banyak dosa. Ya. Kemudian juga terus berusaha istiqomah, ya, mudawamatul amal. Kita berusaha melakukan amal yang terus-menerus. Yang itu menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan kita secara terus-menerus. Karena seseorang itu akan dimatikan berdasarkan kebiasaan dia. Ya, seseorang itu akan dimatikan berdasarkan kebiasaannya. Dan ada beberapa sebab yang lainnya ya. Ada beberapa sebab yang lainnya dari sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya husnul khatimah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain.
Hadis tadi juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak tertipu dengan banyaknya amal-amal, tidak tertipu dengan banyaknya amal, baik terutama amal kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal-amal yang kita kerjakan. Kenapa? Karena selain bahwa amal itu tergantung dengan khawatimnya, tergantung kepada penutupnya, yang kedua, kita nggak tahu apakah amal-amal kita ini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita nggak tahu. Ya. Bahkan orang sekelas Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat mulia yang diberi kabar gembira juga dengan surga, itu beliau mengatakan, wallahi law anni a'lamu anna Allah qad qabila minni sajdatan wahidatan latamannaitul mauta. Ya. Dalam riwayat yang lainnya dengan mengatakan, fal mautu ahabbu ilayya. Kalau aku mengetahui bahwa Allah telah menerima satu kali saja dari sujud yang pernah aku lakukan, tentu aku akan mengharapkan kematian. Atau dalam riwayat lainnya beliau mengatakan, tentu kematian itu aku lebih sukai. Bagaimana takutnya beliau terhadap tidak diterimanya amal-amal. Karena memang semestinya demikian. Seorang mukmin itu mengumpulkan banyaknya amal dengan rasa takut bahwa Allah tidak akan menerima amalnya. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka mengumpulkan banyak dosa disertai dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, jangan kita tertipu dengan amal-amal kita sendiri. Bahkan semestinya kita senantiasa khawatir. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain. Ya, inilah pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, dan pembahasan pentingnya bahwa kita wajib beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatkan segala sesuatu yang ini semua menunjukkan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ahata bi kulli syai'in ilman, telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, yang ini semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang penting banget kita catat di sini, bahwa iman kita terhadap takdir itu tidak bertentangan dengan perintah untuk beramal. Ya, bahkan seorang mukmin ketika dia beriman kepada takdir, maka semestinya dia lebih bersungguh-sungguh untuk beramal, seperti yang dikatakan oleh Suraqah radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa majtahadtu ma kuntu mujtahidun ma kuntu mujtahidatan. Ya, aku tidak pernah bersungguh-sungguh dalam amal melebihi melebihi hari ini, setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullukum muyassarun lima khuliqalahu. Ya, setiap kita akan dimudahkan terhadap apa yang kita diciptakan untuknya. Allah taala alam. Mungkin sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada pertanyaan? WA. Pertanyaannya via WA. Baik. Ya, ini ada pertanyaan, siapakah, bismillah, Ustadz izin bertanya, siapakah yang boleh menetapkan keberkahan pada suatu benda atau suatu tempat? Ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, ini nanti akan dibahas pada salah satu hadisnya, cuma mungkin entah kapan ya. Keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ya. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan banyak di dalam ayat Al-Qur'an dengan menyebutkan tabaraka.
Tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarakalladzi nazalal furqan. Ya, dan seterusnya. Ya, apa arti di sini? Dalam terjemahan kita sering diterjemahkan dengan Maha Suci Allah gitu ya. Tabaraka, dari kata baraka itu maknanya yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya, tidak disebut barokah, birkah kecuali apabila sebuah kolam itu airnya sampai tumpah. Ya. Artinya kebaikan yang banyak sampai berlebihan. Maka tabarakalladzi biyadihil mulku itu lebih tepat diterjemahkan dengan maha berkah Allah yang di tangannya seluruh kerajaan. Maka keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW seringkali mengingatkan ketika ada keberkahan bahwa keberkahan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perjalanan peperangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yaitu pada Jaisul Usrah, pada peperangan yang penuh dengan kesulitan karena berangkat ketika musim paceklik, musim panas lagi panas-panasnya, para sahabat tidak memiliki bekal. Kemudian mereka berada di satu tempat dan bekal mereka habis, airnya tinggal sedikit. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan air tadi dalam satu wadah. Lalu Nabi SAW menyelupkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air yang sedikit tadi. Lalu Nabi SAW doakan keberkahan. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wallahi demi Allah, aku benar-benar melihat air itu mengalir dari celah sela-sela jari jemari Rasulullah SAW, dari sela-sela jari jemari. Ya, maka mukjizat Nabi SAW ini, keluarnya air dari jemari ini lebih besar daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena mukjizatnya Nabi Musa, airnya keluar dari mana? Dari batu. Airnya keluar dari batu. Sedangkan ini keluar dari tangan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk minum darinya. Ya, minum dari air tadi. Ya. Kemarilah kalian, halumma ilayya, kemarilah kalian, minum air yang berkah ini. Air ini air yang berkah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan wal barakatu minallah, dan keberkahan itu datangnya dari Allah. Bahkan Nabi SAW menyatakan al barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa satu benda, satu tempat, satu waktu atau seseorang itu memiliki barokah kecuali dari apa yang Allah beritakan bahwa hal-hal tersebut memiliki barokah. Kita tidak pernah mengetahuinya. Siapapun tidak pernah mengetahuinya, karena barokah itu hanya datang dari Allah. Apa yang Allah kabarkan ada padanya barokah, maka kita katakan padanya ada barokah. Maka untuk mengetahui sesuatu, seseorang, satu tempat, ya, satu benda, satu waktu itu memiliki barokah atau tidak, periksa apakah di dalamnya ada dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut memiliki barokah. Ya, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan barokah, kalau seandainya itu dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa hal tersebut memiliki barokah, untuk mendapatkan barokahnya harus dengan cara seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak akan dapat juga barokahnya. Misalnya apa? Barokahnya Masjidil Haram. Apa barokahnya Masjidil Haram? Orang sholat di situ berapa ratus kali lipat? 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Tapi kalau datang ke Mekah ngegunting kain kiswah lalu dibawa pulang atau ngambil batunya, dapat barokahnya? Tidak. Barokahnya kota Mekah adalah dengan memperbanyak amal di sana. Maka selain barokah itu datang dari Allah, kita tidak mengetahui sesuatu itu atau seseorang atau apapun juga itu memiliki barokah kecuali datangnya dari Allah, berita dari Allah. Cara mendapatkan barokahnya pun harus seperti apa yang Allah inginkan, barulah seseorang akan mendapatkan barokahnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Oh, ada lagi. Ya.
Ya, ada pertanyaan. Jika takdir sudah ditetapkan terkait rizki dan ajal, apakah kita berdoa untuk minta ditambahkan rizki atau dipanjangkan umur, itu termasuk doa yang keliru atau justru doa tersebut bisa merubah takdir yang telah ditetapkan? Ya, Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum ajmain. Berdoa meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, termasuk rizki, keberkahan. Kalau usia yang panjang, jangan minta usia yang panjang tok, jangan. Minta keberkahan usia yang panjang. Karena usia panjang saja kadang-kadang menderita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minhum may yuraddu ila ardalil umuri. Dan sebagian di antara mereka akan kami kembalikan kepada usia yang paling rendah. Ya, usia yang paling rendah seperti kanak-kanak, seperti bayi bisa jadi. Ya. Agar dia jadi nggak tahu apa-apa setelah sebelumnya memiliki banyak ilmu. Pikun. Makanya Nabi SAW meminta perlindungan. Ya Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya, minta perlindungan dari usia, dari kepikunan, ya, usia yang panjang tetapi pikun nggak barokah. Karena akan apa? Ya, jadi rendah. Nah, apakah ini bertentangan dengan takdir? Tentu saja tidak. Makanya Nabi SAW memerintahkan. Bahkan Nabi SAW memberikan janji adanya pertambahan rizki dan perpanjangan usia bagi orang yang melakukan amal tertentu. Nabi SAW mengatakan, man yuridu, siapa yang man arada, siapa yang menginginkan, ya, an yuwasi'a fi rizkihi, yang dia akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambungkan tali silaturahmi. Lalu apakah ini bertentangan dengan takdir? Tidak. Ya. Bapak dan Ibu rahimahullah ya kumajmin. Pencatatan yang pertama ini yang tidak ada perubahan sama sekali. Pencatatan secara global. Kemudian catatan ini dirinci di dalam takdir ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Di situ dicatat amal-amalnya. Ya enggak? Dalam catatan para malaikat. Ya. Misalnya si A dalam catatan malaikat itu dia umurnya 63 tahun, rizkinya 5 triliun. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala catatkan pada para malaikat ketika di rahim ibunya. Di situ juga dicatatkan bahwa orang ini akan menyambungkan tali silaturahmi. Ya, akan menyambungkan tali silaturahmi. Maka dia melakukan amal-amal itu, melakukan amal silaturahmi tadi, ya. Kemudian dengan sebab amal silaturahmi tadi, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdir sanawinya, ya, bahwa orang ini ditambahkan usianya menjadi 67 tahun. Allah tambahkan rizkinya menjadi 8 triliun misalnya. Ya, dengan sebab apa? Menyambungkan tali silaturahmi tadi. Sehingga catatan di tangan malaikat itu ada penambahan tidak? Ada penambahan. Dalam catatan yang pertamanya apa? 63, rizkinya cuma 5. Kemudian dengan sebab melakukan amal, Allah tambahkan berapa? Menjadi tambahkan 4 tahun, ditambahkan 3 triliun. Tambahannya banyak banget, ditambahkan 3 triliun. Dengan sebab menyambungkan silaturahmi. Nah, orang itu melakukan amal silaturahminya dan Allah tambahkan usianya, Allah tambahkan rizkinya, itu sudah Allah catat di dalam Lauh Al-Mahfuz pada pencatatan yang pertama. Ya, pada pencatatan yang pertama. Jadi apakah bertentangan? Apakah bertentangan? Tidak. Ya. Tidak bertentangan sama sekali, karena dalam catatan yang ada di dalam ketika kita di dalam rahim ibu kita itu adalah yang Allah catatkan kepada malaikat, yang Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Adapun apa yang ada di Lauh Al-Mahfuz
maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang benar-benar tahu berapa usia kita. Ya, malaikat catatannya ya di dalam catatan dia saja. Ya. Bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu rahimanallah yakum ajmain. Jadi sama sekali tidak bertentangan dan dianjurkan kita untuk berdoa. Dianjurkan kita untuk berdoa meminta tambahan rizki. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan satu doa di dalam setiap awal hari-hari kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita minta rizki, kita minta ilmu, padahal rizki dan ilmu itu pun telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah telah takdirkan, termasuk amal-amal kita telah Allah takdirkan, tapi Allah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk apa? Untuk kita berdoa, minta rizki, minta amal, dan minta ilmu yang seluruhnya juga sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama sekali tidak bertentangan. Sekali lagi, takdir itu sama sekali tidak bertentangan dengan amal ataupun dengan doa. Ya. Dalam riwayat yang lainnya bahwa antara doa dengan qadar itu saling mendahului, ya. Saling mendahului. Ya. La yaruddu al-qadha illa ad-du'a. Nggak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Ini maksudnya adalah yang seperti tadi. Ya, qadha dalam catatan malaikat. Allah taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadikan sebab tambahan keimanan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil